Ya, apa mau ditanya, bro? Mau tanya nih, Yesus itu ada di mana? Menurut data Alkitab ya, Yesus itu Saya nggak tanya Alkitab, saya menurut kamu. Saya nggak tanya Alkitab. ya kalau kamu tanya menurut aku nggak pernah lihat, nggak Jawab, tahu aku. jawab, jawab saja. Jangan cuma pamer, jangan cuma anu-anu gini-gini saja. Aku nggak tahu di mana dia. Oh, berarti kamu bukan Tuhannya kamu ini berarti tidak ada di surga. Kan menurut Alkitab. Ya Saya nggak kalau tanya menurut Alkitab, Pak. Saya menurut kamu. menurut aku, menurut imanku gitu ya. Menurut menurut kamu pokoknya saya nggak tanya gini-gini gitu gini. Oh, kalau menurut aku, berdasarkan data-data yang aku baca, aku yakin Yesus itu di surga. Oh, di surga. Emang Pak, Ya. emang emang dia dia pernah telepon ke kamu. Umatku, umatku, aku di surga. Emang kamu punya nomornya? Oh, Hmm? enggak pernah aku ditelepon. Soalnya, Katanya di surga. Kan kata iya, kamu kan di surga, ya. Ya kan ya? iya. Adanya di surga. Hmm, Lah terus katanya di surga. Lah kok kamu hmm. tahu itu dari mananya? Karena Yesus waktu dia di dunia ini, Saya dia saya nggak- ngomong sama murid-muridnya bahwa dia pergi ke surga. Ya, saya percaya itu. Oh, oh murid-muridnya itu. Apakah muridnya Iya. kenal kamu? Bentar Pak, Oh, bentar, bentar. oke, sekarang saya tanya balik samamu. Kok kamu tahu Yesus tidak di surga? Apa pernah ngomong samamu? Pak, Halo? Iya. halo, maaf ya Pak, saya tadi jualan tadi. Oh ya. Sekarang gini, kamu tanya tadi kan, Ya, dari mana kamu tahu bahwa Yesus di surga? Saya jawab melalui Alkitab. Sekarang saya tanya balik dong sama kamu. Dari mana kamu tahu bahwa Yesus tidak di surga? Apa Yesus itu pernah ngomong samamu, aku nggak di surga? kita semua umat manusia. Kalau ketika kita mati, pasti belum tentu kita di surga. Kita Oh, dipertimbangkan amalnya dulu. oh itu kalau Kita menurut imanmu dipertimbangkan kan? amalnya dulu. Ya menurut imanmu begitu kan? Kalau menurut Ya, imanku, saya orang menurut yang Alkitab kamu juga, Pak. enggak. Menurut iman kami, Yesus menjamin kami ke surga. Iya, kalau Apa? menurut, iya. Kan Yesus ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah Ya, kebangkitan dan mengenal hidup. mengenal Percap, mengenal ya, ya kebenaran itu iya. mengenal mengenal Allah, bukan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Emang ada Loh, ngaku-ngaku ayat kayak gitu? justru melalui Yesuslah kami mengenal Allah itu. Karena Yesus itu kan datang dari Allah. Berarti diutus ya, sepakat ya, Yesus utusan Memang ya. Yesus diutus Allah kok bro di Alkitab. Yesus kan Iya sampai mengatakan, sekarang. aku datang dan keluar dari Allah bro. Kok ini kok dikasih pertanyaan kok kayak waktu ini kasih pertanyaan kok kayak anu ini sih kok agak bingung gini sih sama orang Kristen itu Loh, kacau jangan kacau. jangan bingung bro, jangan bingung bro. Moderator ini semakin bingung ini moderator Enggak. itu Betul yang saya. kubilang, Yesus itu diutus oleh Allah, firman menjadi manusia. Oh, Saya kasih bukti sama bro ya, supaya bro itu jangan nanti salah tanggap. udahlah kalau bodoh bilang saja bos. Oh enggak lah, yang bodoh itu yang buta huruf, bos. Yang gitulah. Kamu yang Ya, bodoh tidak tahu apa-apa. Masa Yesus kenal Allah, kamu kenal Yesus. ya Emang kamu iyalah. pernah kenalan sama dia? Bukan Halo, kan, nama saya Yesus. Nama kamu siapa? Nama saya Erben. Masa kayak gitu, bro? kan Yesus ngomong, aku datang dan keluar dari Bapa, bro. Lah ya, datang keluar dari Bapak. Hmm. Oke lah, kita simpel aja lah pertanyaannya. Tuhan menurut Yesus, yang benar itu menurut Yesus itu siapa? Allah atau Yesus? Tuhan Jadi, menurut oke saya kasih data bro ya samamu ya. Saya kasih data supaya kamu bisa memahami yang saya sampaikan. Jadi Yesus itu ngomong begini. Ah, ini harus dipahami bro dulu. Saya kasih tunjuk ya datanya. Saya tidak hanya bicara sama bro, tapi supaya diskusi kita ini diskusi yang mantap. Itulah indahnya kalau diskusi dengan saya bro. Semua bicara data. Oke, kita lihat ini ya. 1 Korintus. Ini iman Kristen bro. Selama ini mungkin bro salah paham. Jadi sekarang
Saya ingin tunjukkan. Ini. Ini ya. Kelihatan, bro? Sebab sungguh pun apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan ada banyak Tuhan yang demikian. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, termasuk Yesus berasal dari Bapa. Berarti yang saya tanggapi tadi, Allah itu ada di surga. Yesus Sebentar dulu, saya selesaikan dong. Jangan, saya potong dulu. Nggak boleh bro, karena gini ya, saya kan belum selesai dong. Diskusi, jangan cuma banyak omongan. Ini kan belum selesai saya baca ayatnya. Saya tahu ayat itu, bro. Coba, apalah yang kamu tahu, coba. Korintus. Iya. Semua itu. Biarin ya. Jadi bagi kami itu hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Erben, kamu itu sudah bodoh. Jangan lawan saya. Will, lu lawan ini, Will. Gua gak mau lawan sama ini. Oh ya, nggak ada debater Muslim yang berani lawan saya memang. Bodoh, kamu itu sudah bodoh, goblok. Mana coba? Ini. Kau lihat dong ayat. Aku kan bertunjukkan ayat di situ bahwa Yesus itu Tuhan, Bapa itu Allah. Bagi kami kan Tuhan dan Allah beda, Bro Rusdi. Mungkin kamu nggak tahu ya. Yesus manusia, Allah itu Tuhan. Inilah kesalahannya Muslim kadang memahami Kristen. Karena bagi kami Tuhan itu kan dari bahasa Yunaninya kurios, bro. Sedangkan Allah itu theos. Dalam bahasa Inggris Tuhan itu Lord. Sedangkan Allah itu God. Lord dan God beda. Disinilah kesalahan daripada Muslim memahami ajaran Kristen. Bagi Muslim kan Tuhan dan Allah sama. Bagi kami orang Kristen, Allah dan Tuhan itu beda. Allah itu adalah panggilan kepada sesembahan. Sedangkan Tuhan itu panggilan atau gelar kepenguasaan. Bisa kepada Allah, bisa kepada manusia. Sama seperti Gusti. Dalam bahasa Jawa, Gusti bisa kepada sesembahan, bisa juga kepada manusia. Sama seperti Rob dalam bahasa Arab. Rob bisa kepada Allah, tapi bisa juga kepada manusia. Gitu Bro Rusdi. Jadi mungkin Bro ini salah paham selama ini. Karena Bro terlalu banyak belajar dari mantan Kristen yang waktu Kristen itu tukang parkir. Tapi mengaku pendeta. Gimana Bro Rusdi? Atau Bro Will? Kayaknya nih Bro Will lebih cerdas. Bro Will atau Yohanes 17 ayat 11 silakan. Dan apalagi oke lah saya bicarakan. Oh Yohanes jangan dulu nggak nyambung ngomong sama Bu Alberto kau rupanya. Will Love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mungkin lebih cerdas dari si Rusdi itu. Ayo bro, kita dialog. Kok tidak nyambung sih? Enggak nyambung. Kalau samamu ngomong enggak nyambung. Kamu kudu banyak mendengar dulu dari abangmu. Kamu harus banyak belajar. Nah itu, jadi Bro Rusdi mungkin lagi jualan ya. Ya udahlah, Alberto, ngomonglah kau, biar ku tanggapi. Gua aja. Oh ya, Rusdi, silakan, Rusdi. Gimana tadi? Tuhan dan Allah dalam konteks Kristen beda artinya. Tidak seperti pemahaman Muslim, Tuhan dan Allah sama. Ini yang mengakibatkan dialog Islam dan Kristen itu macet. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Esa. Kok beda pendapat? Gimana sih? Memang beda. Contoh ya, kalau kamu belajar bahasa Inggris, bedanya dari mana, bro? Bedanya gini. Dalam bahasa Inggris, Tuhan itu memakai kata Lord, Alkitab bahasa Inggris. Iya. Kan Tuhan. Coba ini saya mungkin gini ya, supaya bro mungkin jangan terkaget. Ganti bahasa Inggris itu teksnya itu 1 Korintus 8 ayat 5 itu teks Inggrisnya. Saya mau lihat. Inggrisnya. Oke, saya download dulu ya. Jangan pamerin kebutuhan di sini. Loh, siapa yang bodoh, bro? Aduh. Kamu yang pamer bodoh. Aduh, jangan bilang gitu lah. Belum apa-apa kok sudah foto duluan, ini gimana ini aduh. Loh. Enggak masalah. Yesus itu kan Tuhan. Makanya saya bilang ini yang orang Muslim enggak pahami. Etimologi kata Tuhan.
Ini kamu juga tahu kata Tuhan itu apa? Tuhan itu ini. Allah. Ini ya. Saya bicara pakai data ya. Oke ya. Saya bicara pakai data, Bro. Ini lihat. Kelihatan nggak datanya? Ini datanya ini. Jadi etimologi dan terminologi kata Tuhan dalam bahasa Melayu itu berasal dari kata Tuhan. Bahkan yang memakai kata Tuhan itu pertama kali orang Kristen, Leidecker namanya, ketika menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Ini dia. Ini yang tidak diterima oleh orang Muslim, bro. Arti kata Tuhan ada hubungannya dengan kata Melayu Tuhan yang berarti atasan, penguasa, pemilik. Kata Tuhan ditunjukkan kepada manusia atau hal-hal lain yang memiliki sifat menguasai, memiliki atau memelihara. Bro Erben. Ya, bro. Bro Erben, jangan banyak-banyak. Kapan ini saya mau tanya? Panjang sekali. Ya udah dari tadi kamu bertanya kok. Kapan tanya satu pertanyaan saja kok kamu botol ini? Ya wajar lah, bro. Jawaban itu kan lebih panjang dari pertanyaan. Kalau pertanyaan lebih panjang dari jawaban itu namanya bukan bertanya, bro. Goblok itu kamu itu. Ya, yang goblok itu menurut saya kalau orangnya buta huruf gitu ya. Foto ya kamu buta huruf. Iya, kalau buta huruf itu menurut saya lebih tepat dibilang goblok. Ayo Will, lu lawan ini Will. Iya, siapapun. Nggak ada debater Muslim yang berani hadapi ini. Ya. Ada apa? Oke. Ya bro, ya bro. Ini kata Tuhan ya, lihat ya. Ini etimologi kata Tuhan. Jadi coba bro komparasikan bro. Komparasikan bro, Tuhan dengan Tuhan apakah sama? Jadi gini. Komparasikan dulu bro. Gini ya. Komparasikan. Loh, komparasikan Tuhan dengan Tuhan sama. Apakah Tuhan dengan Tuhan sama? Jadi makanya kalau jika Tuhan Tuhan dengan Tuhan sama, wah, berarti itu bertentang. Apakah Tuhan boleh? Apakah Tuhan bisa terjebak di dalam ruangan dan waktu? Aku tanya, apakah Tuhan dengan Tuhan itu sama? Sekarang kan gini, coba bro. Komparasikan dulu. Komparasikan dulu datanya, aku jawab. Bro. Dari tadi kau ngerocos, gimana sih? Nggak dewasa-dewasa kalian. Komparasikan dulu. Kalian debater Muslim ini. Dengarkan ya, saya kan. Bro Erben, jangan main kick. Siapa yang kamu komparasikan dulu datanya. Oke, Erben, Tuhan dengan Tuhan sama? Saya moderator di sini. Ngapain? Jadi gini ya, saya kan kasih data samamu bahwa kata Tuhan dalam Alkitab itu diterjemahkan dari kata kurios, itu ya. Kata kurios ketika diterjemahkan oleh LAI, oke, saya kasih data. Tenang kalian, tenang. Ya bro. Gantiin gua moderator, lu ngomong saja, kasih tahu ini korporasi kan nggak tahu apa ini Kristen semua ini foto Katolik. Ida Tuhan dan Allah. Bro. Begini ya bro, Tuhan dengan Tuhan itu jelas beda bro. Kalau Tuhan itu adalah kreatornya bro, paham ente sampai situ. Lantas dari mana asal usulnya sumber dan di dalam Wikipedia itu siapa yang menulis sumber tersebut itu bro? Kamu harus tahu bro, siapa autornya bro? Siapa autor dari menulis Wikipedia tersebut? Siapa autornya bro? Ini. Autornya bro, siapa dulu? Ini ya, lihat ya. Menurut buku tersebut, arti kata Tuhan ada hubungan. Iya, siapa yang tulis nih? Ini yang tulis siapa bro? Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan. Ini. Ada catatan kakinya bro. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia diarsipkan dari versi asli tanggal 2004 tanggal 27 bulan 5 2004 diakses tanggal. Saya minta. Aduh, gimana sih saya bro? Minta proseduralnya. Ahli bahasa Remi Syalado ini dia. Komparasikan Tuhan dengan Tuhan bro. Apakah Tuhan dengan Tuhan itu sama bro? Jadi aku minta komparasikan datanya bro. Kau goblok minta ampun. Aku lihat kalian Muslim itu nggak ngerti sejarah kalian. Kamu yang goblok. Lihat ya. Remi Syaldo menemukan bahwa perubahan kata Tuhan yang bersifat insani menjadi Tuhan yang bersifat ilahi bermula dari terjemahan Alkitab. Komparasi datanya bro. Tuhan ini datanya. Lihat. Makanya kau baca nggak itu? Matamu pakai. Orang dikasih data kau nggak mau baca, gimana sih? Kau mau dialog atau mau kurang ajar? Ini lihat ini datanya. Heran. Ini lihat ini. Malcolm Leidecker, ini orang Kristen ini yang pertama sekali
mengubah kata Tuhan menjadi kata Tuhan. Kenapa? Lantas persamaannya di mana, bro? Tuhan dengan Tuhan. Makanya kau goblok kau dijelaskan manusia. Ini sejarah ya. Lihat ya, nih. Lihat. Dalam terjemahan sebelumnya itu kitab suci Nasrani bahasa Melayu beraksara Latin, terjemahan Brownies 1668, kata yang dalam bahasa Yunani Kyrios tersebut diperuntukkan bagi Isa Al-Masih, diterjemahkan menjadi Tuhan. Kata yang diterjemahkan oleh Brownies itu sebagai Tuhan sama dengan bahasa Portugis Senhor, Prancis Seigneur, Inggris Lord, Belanda Heere, melalui DK baru menjadi Tuhan. Ini dijelaskan sama kalian nggak mau. Jadi itu bro, kalau kalian bicara data, lihat dong layar handphonenya, jangan ngerocos. Begitu bro, kawan-kawanku sayang, supaya kalian jadi cerdas. Oh, berarti Tuhan dengan Tuhan sama ya? Dalam konteks Kristen, iya. Oke. Kalau memang Yesus itu Tuhan, mengapa Tuhan Anda menyesal ciptakan manusia? Jangan dulu lari-lari kemana-mana. Kalian kok nggak bisa. Ya. Jadi gini, saya kasih tahu sama kalian ya. Mengapa apologet Muslim itu nggak bisa konsisten dengan satu topik? Itu menunjukkan IQ kalian sangat rendah. Menurut penelitian psikologi, orang yang IQ rendah ditanya A, jawabnya Z. Kayak kalian lah itu rendah. Ya, tapi kalau kalian IQ-nya cerdas, bukan kalau aku kalian IQ disuruh bro, komparasikan datanya bro, Tuhan dengan Tuhan, apakah itu sama coba? Kau nggak baca nggak menurut prosedural struktur data bro, gua minta. Kau nggak baca datanya. Ini udah aku tunjuk. Struktur datanya komparasikan. Ini kau ngerti nggak? Habis kau nggak baca sih, matamu kau nggak gunakan. Dengan Tuhan sama bro, mana persamaannya? Lantas ini datanya. Weh tante, kau itu mulut ngerocos, otak nggak jalan, gimana sih lo? Masih belum apa-apa sudah panas Erben ini. Bukan, kalian itu otaknya itu nggak jalan, mulutnya ngerocos, otaknya nggak jalan, pikirannya nggak jalan, buntu. Aku lihat struktur data, bro. Ini kau baca dulu. Kau punya telinga tuli, punya mata buta kah? Hatimu gimana sih? Ini kok Erben ini semakin betul. Ini udah tanya, udah ku bilang sama kalian, matamu buta, telingamu tuli, nggak bisa mencerna, otakmu nggak berjalan. Orang data udah diberikan kawan, gimana sih kalian itu? Saya kasih tahu sama kalian ya. Ini nih, bentar. Jadi gini ya, makanya saya bilang apologet Muslim itu nggak cerdas karena nggak bisa mencerna data. Itu kalian masalahnya. Saya kasih tahu sama Murusdi dan Willy, kalian di sini sama-sama botol saya lihat. Alkitab Indonesia terjemahan LAI lebih tua dari KBBI, biar tahu kau. KBBI itu baru ada 1983. Sementara Alkitab 1974 sudah selesai diterjemahkan. Makanya kalian nggak bisa memahami Alkitab. Kenapa? Sejarah arti kata Tuhan, kalian hilang sejarah. Aduh. Loh, makanya saya bilang, kalian seharusnya malu, ngerocos tinggi, tapi otak nggak jalan. Data dikasih nggak bisa dicerna, gimana sih? Aduh. Kalian pikirnya kalau aku ini ngomong asal ngerocos, aku punya data segudang. Cuma sekarang kalian punya otak itu bisa berjalan nggak mencerna data yang kuberikan? Di YouTube lo dikena ban sama akun lo semua. Pasti aku kena ban. Hah? Ya iya, lu pamerin kebodohan di sini. Loh, siapa yang pamer kebodohan? Sekarang tunjukkan. Etimologi kata Tuhan dari mana? Kau tunjukkan sama saya. Dari mana? Mana datamu? Ketawa kan? Itulah kali, makanya saya bilang kalian apologet Muslim suka menentang. Ya, kasih data. Lihat. Oke, berikan. Ini belum apa-apa sudah gila duluan ini. Coba tuliskan etimologi kata Tuhan. Oke. Itu tuh. Betul kan? Makanya kalian itu cerdas lah jadi orang. Berarti Tuhan itu bukan Allah ya?
Ya Tuhan bukan Allah sebenarnya. Oh iya, Bahkan ini kalau kamu Rusdi tahu, yang pertama kali menggunakan kata Tuhan itu adalah Alkitab. Itu yang menemukan kata Tuhan pertama kali itu penerjemah Alkitab. Louis Decker namanya. Ini yang kalian apologi. Bukan, ini yang apologet Muslim tidak mengerti. Makanya kalian selalu botol ketika dialog. Dikasih data, otaknya nggak jalan. Malu aku lihat kalian. Jalan, cuy. Kalian itu sekolah apa enggak ini? Lu yang nggak sekolah. Ya udah, kalau kau sekolah, data yang kuberikan itu kau bantah dengan data. Gitu dialog. Itu dialog. Ayo kita ke Zoom Muslim. Di Zoom Muslim paling nanti dia apa dikasih di waiting room. Nggak ada lagi debater Muslim yang nggak kuada biar tahu kau. Siapa? Suruh dia datang ke sini. Kau bagi linknya sekarang. Ku sikat habis di sini. Ku preteli satu-satu. Ku tunggu. Kau pikirnya ini ece-ece ini? Tapi tidak ada itu polemikus Islam yang satu topik. Jadi gini, Rusli sama Willy biar tahu kalian. Si Juma, si Farhan, siapa lagi Manahem Ali, suruh datang ke saya. Habis di sini di preteli. Kok pikirnya ini apologet kacangan ini? Jadi gitu ya, nasihat saya sama kalian dua. Kalian itu punya otak, gunakan dengan bagus. Kalau orang berikan data, kalian tanggapi data itu, jangan ngerocos. Kasihan kalian, tersesat kalian. Oleh karena kalian dibodohi oleh orang bodoh. Kalau dibodohi orang cerdas masih mending. Ini dibodohi orang bodoh kalian. Berarti kalian lebih bodoh dari orang bodoh. Aku heran lihat kalian dua itu. Oke, kau tanggapilah. Masih ada kau tanya lagi yang lain selain arti kata Tuhan. Jadi kata Tuhan dan Allah itu beda. Makanya udah kutunjukkan tadi datanya samamu. Baik secara etimologi, baik dalam konteks Alkitab. Saya kasih contoh samamu ini ya. Kalian dua, mudah-mudahan kalian masih di sini, kalian lihat ini data ini. Ya, supaya kalian jadi cerdas. Ini. Jadi saya bukan asal bicara saya orangnya suka dengan data. Ya. Ini. Ini lihat ini ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Tuhan di sini artinya apa? Kurios itu artinya apa? Penguasa. Itu tadi dari etimologi kata Tuhan juga. Dari kata Tuhan itu artinya kepenguasaan. Jadi Allah memberikan atau mengangkat Yesus menjadi penguasa, Kristus. Kristus itu artinya Mesias yang diurapi. Bagaimana kuasa Yesus itu yang diberikan Allah? Saya kasih tunjuk lagi sama kalian. Jadi aku itu orangnya bukan asal bicara, bro. Makanya kalau kamu sering-sering ke sini, kamu cerdas. Iya, tapi kalau kamu nggak mau datang ke sini, hanya di luar, hanya bisa ngoceh di WA, ya nggak cerdas. Lihat ini, perhatikan ya. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberikan? Bapa. Kepada siapa diberikan? Kepada Yesus. Apa yang diberikan? Kuasa di bumi dan di surga. Pertanyaannya, adakah manusia yang kuasa di bumi di surga diberikan Allah kepadanya? Nggak ada, hanya Yesus. Ada yang Quran juga nyomot ini kok. Tapi bukan Yesus yang dicomot ya. Iya. Baru lihat ayat 20 ini biar kau lihat ini ya. Dikatakan oleh Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada nggak manusia yang bisa menyertai kita sampai akhir zaman? Ini takut kan? Ayo live. Kalian itu ilmunya nggak mumpuni. Makanya kalian belajar dialog. Jangan hanya di chat WA pinter. Chat WA nggak berani. Tanya, boleh. Atau kalian mau ditanya sekarang Islam? Saya. Mau tanya atau mau bertanya atau mau ditanya? Bang, namaku RG Will. Ini Will. Udah kalian pergi berdua dari sini, nggak ada otak kalian juga, nggak apa-apa. Kepanasan nih. Di siapa kepanasan? Dari tadi kalian nggak ada data. Kesurupan. Belum apa-apa sudah kesurupan. Kasihan aku. Pertanyaanku ini bisa bikin murtad orang mau? Ya tanya. Biar murtad sekalian ini yang dua ini. Apa? Jika tingginya Adam 27,4 meter, berapakah tinggi anak Adam? Lalu apakah yang dikorbankan anak Adam? Silakan jawab. Nggak murtad, bingung loh.
Iya, betul. Si Habil itu apa yang dipersembahkan? Tingginya berapa dia? Kau jawablah itu. Makanya kali. Goblok ini. Iya, makanya pertanyaan goblok aja kalian nggak bisa Bukankah jawab, Islam apalagi agama pertanyaan logika? cerdas. Silakan dijawab. Kita bermain logika. Masih Kamu satu. itu tanya itu yang Nih. tanya yang bener. Tuh. Tanya yang bener sih, masa Sekarang tanya saya itu. tanya, Islam agama logika tidak? Islam itu agama mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Iya, naga. Itu pun Bisa Yesus. jawab enggak? Kalau pas bilang pas, biar enggak lanjut. Mana mungkin Adam yang tingginya 27,4 meter, anaknya jadi 2 meter. Lu ini Pasti. mau debat, lu mau diskusi Enggak. apa? Berlogika, bro, santai. Bingung? Satu pertanyaan. Kok lu kasih pertanyaan matematika segala ini? Emang lu guru? Guru sekolah, guru matematika. Enggak, aku cuma cek logikamu aja. Takut mereka, Le. Ya kalau takut dilewatin. Jadi gini, kita nasihatin lagi. aja mereka. Jadi gini ya kawan. Ya, kalau itu pas ya. Gua tanya lagi. Gua jamin lu murtad loh. Pertanyaan gue. Benar, siapakah yang menghakimi manusia seluruh dunia ini? Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa dia menghakimi? Coba jawab. Malaikat akan membawa manusia ke hari penghakiman atau hari pengadilan. Malaikat membawa ke hari penghakiman untuk mempertimbangkan amal baik dan buruknya. Itu saja pertanyaan saya. Jika Allah menghakimi, berarti face to face. Allah sama Allah. Lalu apa yang dipertanyakan Allah? Berarti di dalam akhirat besok ada debat antara Allah dengan umatnya. Karena menurut Islam juga tangan berbicara, kaki berbicara, kepala berbicara, nggak tahu ya, semua berbicara. Ya toh? Benar nggak? Jadi berarti di surga Islam akhirat ada debat ya antara Allah dengan umatnya. Tidak ada debat sama sekali. Lalu karena apa yang ditanyakan? Jika Allah adalah hakim, apa yang mau dihakimin kalau tidak ada debat? Manusia yang dihakimi dulu. Nah, iya, siapa yang menghakimi? Malaikat yang menghakimi. Astaga, ayatnya mana? Allah adalah hakim yang aduh ya. Cek dok. Cek ini. Tadi dia bilang yang menghakimi Allah, sekarang dia mengganti malaikat. Hati-hati murtad, bro. Kuatkan, minum dulu biar gak murtad. Gua aja belum dibaptis, gua aja gak mau murtad. Sempet mau murtad kagak jadi. Gampang kan ya? Ngasih dua lu mau minta pertanyaan logika. Tanya aja Dom, Pak Dom. Tanya aja Pak Dom. Jadi supaya mereka itu mengerti. Tadi tahunya hanya bertanya, dikasih data, nggak bisa mencerna data. Tapi sok pinter. Dua udah pas ini. Gue tanya lagi, apakah di surga ada pasar? Gak ada lah. Nah kan, nggak ngerti apa-apa ini. 3 udah nggak ngerti apa-apa. Gua nggak tahu apa-apa. Nah, udah ya, tunjukkan Pak Dom biar tahu. Sekaligus kita ajari dia ini. Kita lihat link. Di surga itu ada pasar, bro. Supaya kamu gini. Jumat. Gini harus Rusdi. Kamu sangat cinta dengan keyakinanmu sebagai muslim. Tapi sayang. Saya debat sama orang seperti kalian ini berapa kali saya sekak mati. Iya. Dengar dulu ya. Orang bertanya nggak bisa jawab. Apa tadi kemarin lah ada kan? Iya. Berkebun. Ini banyak yang kemarin kita bahas ini. Ada gambarnya tak emang di situ. Nah ini pasar di surga. Ada ya tayaknya semua itu, bro. Bacalah. Makanya kalau kamu beriman, imanmu itu harus kau pelajari. Jangan kau asik cecat-cucat di WA, tapi isi otakmu nggak ada tentang keyakinanmu. Kan lucu kamu kayak gitu. Lihat itu. Kapan-kapan gua takiyah Kristen. Loh, bagaimana? Jadi di room ini, bro, tidak boleh orang ngomong tanpa data. Ini domba ini kalau nggak pakai data ini, kusenggak juga dia ini. Lu itu domba-domba terbesar. Malu, bro. Malu. Gak ada data, malu. Itu ada datanya. Tunjukkan tadi Pak Dom biar dia lihat. Gua dia nggak percaya. Memori masih kecil. RAM 3, Cuk. RAM 3 udah bagus. Suaramu bagus kok. Arsi itu digotong oleh malaikat. Berapa malaikat? Lu kok tanya aneh-aneh sih. Ya, supaya kamu ilmumu hanya sekelintir gelap, bro. Udah lanjutlah. Oke, Rudi, kamu bertanya aja, bro. Kamu nggak bisa ditanya, nggak apa-apa. Kamu bertanya asalkan jadi gini, Rusdia.
Kalau kamu bertanya, kami kasih data. Kalau kamu tidak setuju dengan data itu, maka kamu bisa katakan itu salah. Tapi kamu tunjukkan yang benar. Saya nggak mau data-data ini itu. Iya, kalau nggak mau kau ya ngapain lagi kau ikut debat? Yang kami tampilkan itu data Islam, bro, bukan data Kristen. Data Islam. Web Data Islam. tapi pintarnya Iya. seperti itu. Hadis ada, Quran ada. Aku gini, aku kasihan sama kau Rusdi. Wajahmu ganteng, kamu masih muda. Kamu fanatik dengan keyakinanmu, tapi kamu nggak ngerti apa yang kamu yakini. Kan lucu, bro. Kamu masuk dunia debat. Kamu bertanya, dijawab, kamu nggak ngerti jawaban. Kau bilang salah. Giliran ditanya, mana yang benar? Kau nggak bisa tunjukkan. Saya kasih pertanyaan ya buat kamu ya. Ya, kasih pertanyaan yang berat-berat. Mau saya kasih pertanyaan yang sulit? Iya, justru itu yang kami butuhkan. Kalau pertanyaan ringan-ringan, kau tanya aja sama anak TK. Ya, saya kasih pertanyaan. Janji ya mau mualaf ya. Gimana mungkin kami mualaf, bro? Kalau aku tanya ini sama pemahamannya Islam. Kalau nggak bisa jawab harus mualaf gitu ya? Bro, kalau di sini Islam nggak bisa jawab, belajar, bro. Tom. Jangan langsung mau dibaptis. Dengar ya baik-baik. Tom, saya mau ngomong dulu kok. Kamu ini, saya gini loh. Kalau sudah dikasih pertanyaan yang sulit, kalau tidak bisa menjawab, saya butuhnya syahadat sekarang juga. Titik, gak ada koma, gak ada terusannya. Oke? Ya udah. Apa kau mau tanya? Oke, bentar ya. Ya, buka dulu catatanmu. Buka bukunya Zakir Naik. Bukan Zakir Naik gitu. Baca, buka. Saya mau bertanya nih. Iya, tanyalah. Tanya Yesus dengan Allah Bapa itu apa, bro? Oh, Yesus itu firman-Nya Allah Bapa yang datang menjadi manusia. Jangan jawab. Saya gak tanya tentang kronologinya. Jawab aja gak apa-apa. Saya gak tanya tentang kronologinya. Ya udah, kau jawab sendiri aja lah. Kalau aku nggak bisa menjawab, harus jawaban sesuai yang kau mau. Kau jawab aja sendiri. Kau tanya, kau jawab. Kau tanya, kau jawab. Udah. Pertanyaan belum apa-apa kok gak bisa menjawab itu. Pertanyaan udah dijawab. Sekarang gini, jawabannya gimana? Gak bisa jawab, bro. Gak bisa jawab. Jawaban yang benar gimana? Saya kan tanya, bedanya Yesus dengan Allah Bapa itu apa bedanya, bro? Bedanya, Yesus itu firman menjadi manusia, memiliki natur manusia. Allah Bapa itu nggak tahu kita seperti apa wujudnya, dia roh adanya, artinya tidak terjangkau pikiran. Yesus itu hadir dalam dimensi manusia. Oh, berarti keduanya di vaginanya Maria gitu ya? Loh. Iya benar, iya apa enggak? Gitu aja, jangan lari kemana-mana. Memang dia lahir rahim Maria kok. Iya apa tidak, bro? Iya, dia lahir dari rahim Maria, nggak masalah. Oh, berarti Yesus dan Bapa itu saling pedang-pedangan ya di kandungannya Maria ya? Enggak. Yesus itu firman menjadi manusia. Kalau kamu muslim, kamu sebenarnya malu dengan pernyataanmu. Karena Quran juga mengakui Isa itu lahir dengan keadaan suci, sempurna. Masa kamu demi menyerang iman Kristen, imanmu sendiri kau serang? Kamu normal atau apa ini? Udah. Itulah kalian muslim itu, apologet muslim ini. Bertanya untuk menyerang, tapi tidak sadar kamu menyerang ajaranmu sendiri. Quran sendiri kalau Yesus itu Isa dimuliakan, terkemuka di bumi di surga, tidak berdosa. Tapi kamu malah hina. Jadi kamu sebenarnya udah menemplak mukamu sendiri, menemplak Allahmu, menemplak nabimu dan kitabmu. Kamu itu heran aku lihat kau. Saya ini beberapa kali berdebat dengan orang seperti Anda ini. Saya nggak ada ilmumu, bro, nggak ada. Kamu itu masih anak kecil, nggak tahu kau apa yang kau tanya. Makanya kau tak bisa menjawab dan tak bisa memahami jawaban. Aku kasihan lihat kau. Kau masih bawa kencur. Aduh, kasihan kau. Bro Rusdi, kamu yang paham Islam apa? Kita diskusikan. Yang paham, enggak aku tanya. Yang lu paham tentang Islam apa? Oh, nggak tahu kan ya. Saya kan. Oh. Saya ya gini aja deh, Rusdi. Kau pelajari aja dulu kitabmu itu, kitab Quranmu supaya kau bisa diskusi. Nanti kau tanya, kau hina Yesus sementara Quranmu kalau Yesus adalah Isa dimuliakan. Heran aku lihat kau. Kau nggak ada yang kau paham tentang Islam, tapi kau mau berdebat.
Aneh kok. Banyak kau mendengar. Ya, makanya aku tanya, yang kau paham apa tentang Islam? Ayo kita diskusikan. Anggap gini lah, yang benar dalam Quran itu apa? Selain Allah dan Muhammad. Selain itu. Yang benar apa? Nah, yang kau kuasai. Yang kau kuasai dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran ada yang benar. Yang mana? Nah, kabur. Ini anak-anak ini masih anak kecil. Masuk dunia debat, yakin imannya aja nggak tahu. Dia menyerang kekudusan Yesus, kesucian Yesus, tapi dia klaim Yesus itu adalah Isa. Jadi makanya gini tadi lah, nggak langsung banyak mulut aku. Yang dia pahami tentang Islam apa? Yang benar-benar dia pahami. Iya, dia nggak ada paham apa-apa. Yang dianggap benar dalam Islam apa? Selain Allah dan Muhammad. Aduh, udah lari mereka dua itu, si Willy itu. Begundal cilik-cilik masuk ke CIA. Makanya kalau nggak murtad salah itu. Berapa tingginya Adam? Yang dipotong apa? Nggak tahu. Di surga di surga pasar nggak tahu. Yang menghakimi siapa? Oh, malaikat tuh. Kok bisa langsung berubah nggak sampai 1 jam? Oh, udah nggak apa-apa, kita bikin konten itu. Udah, ya bikin aja. Dia tanya, yang apa hubungan Yesus dengan Allah Bapa dengan Yesus? Ya, Yesus firman jadi manusia kan, lahir dari rahim perawan manusia. Terus berarti dempet-dempetan. Dia lupa bahwa banyak orang Muslim mengklaim bahwa Yesus adalah sama dengan Isa. Berarti dia meragukan sendiri juga kitabnya itu. Sudah tahu mereka bahwa Yesus diutus kan? Siapa yang utus? Dari mana diutus? Dari langit. Yang utus siapa? Apa? Dia pikir gini. Kok bisa masuk ke dalam rahim Maria? Letaknya di mana gitu loh? Iya. Dia pikir Bapak tadi yang di atas mengutus Yesus, Bapak ada di kandungan. Ini sehat nih. Orang-orang memang aduh otaknya perlu diperiksa. Bukan, dia sendiri nggak memahami itu kitabnya sendiri. Iya, untuk pertanyaannya pun pertanyaan tolol. Kasihan kali. Kok bisa berpikiran di situ? Aku tanya, lagu gini aku tadi jawab loh. Kok bisa kau bertanya gitu, bro? Aku tanya, Yesus diutus. Bener nggak? Yang lucunya lagi waktu ku share tadi BA etimologi kata Tuhan, dia cari, rupanya muncul yang ku sampaikan. Bingung dia. Loh, langsung gue potong kan. Loh, jadi Tuhan itu bukan Allah ya. Gitu, kan. Langsung ditutup di. Aduh. Kasihan kali aku. Iya. Udah 3 pertanyaan mundur dia. Dia bilang nggak percaya dia besok debat Allah dengan umatnya. Aduh, Bang, lihat apa Bang? Timku MM semua kok. Malaikat yang menghakimi. Tuh, malaikat dari mana? Aduh, akhirnya aku bilang, yang kau pahami Islam apa lah? Kita bahas. Aduh. Tapi itu aku kasihan kali lihat orang kayak gitu ya, masih polos, masih anak-anak, masuk dalam dunia debat. Dia nggak tahu keyakinannya, dia hanya tahu menghujat. Hujatannya pun dilihat dia dari hujatan para debater-debater Muslim yang konyol senior. Jadi sedikit lah pesan sama para pemirsa ya yang punya anak. Ajarin anaknya, kalau umpamanya di sekolah ada pertanyaan aneh-aneh tentang agama, bilang aja sama papaku. Atau bilang aja, maaf teman. Nanti aku jawab. Berbeda. Iya. Gitu. Nanti aku jawab. Nanti ku jawab, jangan sekarang. Aku belajar dulu. KCIA. Belajar aja KCIA. Iya, kalau aku pesankan ke anak-anakku, kalau ada yang nanya-nanya tentang Tuhannya orang Kristen gimana? Bro, Tuhan kita berbeda. Kalau kamu ingin tahu benar tentang kekristenan, tanya papaku aja. Jangan ngomong sama aku. Gitu aku membentengi anak-anakku seperti itu. Bahwa Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya umat Islam berbeda. Itu harus diakui. Ini juga kan, Bro Dom. Mereka nggak bisa membedakan beda kata Tuhan dan Allah. Bahkan kata Tuhan itu adalah produk orang Kristen.
Karena itu digunakan pertama kali ketika menerjemahkan Alkitab. Latar belakangnya untuk membedakan ketuhanan Yesus dengan Tuhan-Tuhan yang lain, maka dijadikan jadi Tuhan. Iya. Karena Yesus itu Tuhan yang memiliki sifat keilahian karena dia firman. Iya. Jadi itu mereka latar yang belakangnya. Orang Jerman yang datang ke Indonesia untuk mengartikan ini dia bingung. Dia ambil kata Tuhan, apa di sini? Tuhan, siapa itu? Itu sesuatu yang berkuasa. Iya. Nah, jadi dari situ si orang Jerman ini membedakan tentang Tuhan dengan Tuhan itu. Dia adalah yang menciptakan kata Tuhan. Iya. Itu. Karena Yesus bukan Tuhan manusia, tapi Tuhan yang ilahi karena dia firman. Maka jadi Tuhan. Kemudian KBBI membuat kamus tanpa memahami etimologi kata. Ya. Kan itu menjadi masalah. Jadi masalah itu. Seharusnya KBBI harus koreksi diri dong. Atau paling tidak para apologet muslim ini mengerti dong latar belakang sejarah. Iya seharusnya. Cuman kan itu buat senjata mereka. Karena ketidaktahuan mereka. Kita serang ini aja lah. Karena ya ketidaktahuan itu. Jadi sok-sok tahu. Kalau udah dibuka kan, baru mereka diam. Iya. Oke lah. Jadi jangan ngemis-ngemis lah, kasihan lah. Masa ngemis terus? Harus punya iman terus yang kokoh. Ya, Tuhan kita berbeda. Nabi-nabi kita berbeda. Yang di Taurat dan Injil itu palsu semua. Yang benar adalah Al-Quran. Itu aku jempol sama umat Islam jika berani berkata begitu. Kami sangat hormat langsung. Oh, mantap. Baru kita uji kan? Iya. Dari perbedaan ini, yuk kita ngobrol, diskusi.